Ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana sih sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini. Halo, hai kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Virgo. Selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia dan terima kasih banyak kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, tapi Virgo, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik Virgo. Langsung saja, mari mulai. Ini dia. Ada energi dari King of Swords di sana, kemudian ada di situ, yup. Kemudian ada di sana, ada ini, ada itu, dan berikutnya ada di sana, ya. Oke lah. Kemudian di situ ada ini, dan berikutnya ada ini, kemudian ada di situ, ya. Oke. Nah, jadi kalau melihat begini. Nampak-nampaknya kalian sedang mengalami ancaman keterpisahan gitu ya, ancaman. Jadi bisa juga memang berpisah sudah terlanjur terjadi gitu loh. Dan perpisahan ini mari lihat lebih ngotot itu tuh si pasangannya kamu ya Virgo. Padahal kamu kayak melihat gitu bahwa masih akan adalah bisa kemungkinan terjadi perbaikan dalam relationship-nya kalian. Mari lihat kamu seperti masih ada optimisnya gitu ya. Bahwa ini belum fix, berpisah ini belum fix gitu loh. Atau kayak suasana yang sedang dingin atau suasana sedang memanas. Ini tuh ujung-ujungnya tidak mesti diselesaikan dengan cara berpisah. Intinya kamu tidak mau berpisah di sini. Kalau mari lihat ya Virgo. Kamu dengan kewarasanmu gitu ya, dengan kemantapan hatinya kamu, kayak kamu mau melihat ada terbuka lagi nih peluang baru bagi kalian berdua ngebenahi relationship ini gitu ya. Entah itu tuh juga sebab ada alasan ya, kamu masih punya power, kamu masih punya tenaga, kamu masih punya sumber daya apapun itu ya, untuk melanggengkan hubungan kalian di sana. Atau beberapa boleh-boleh kamu kayak ngelihat bahwa sudah terlalu banyak keterikatannya kalian. Misal, karena ini tuh sudah lama banget bersama. Udah jadi kakek nenek misalnya gitu ya. Masa iya sih kakek nenek ceritanya mau bubar-bubaran, apaan sih gitu ya. Umur juga paling-paling kuat 50 tahun lagi ya. Udahlah. Sisa hidup ini tuh barengan aja. Nah seperti itu ya. Barengan aja. Apa nggak malu nih sama sanak saudara, jiran tetangga gitu ya. Sama anak cucu, nah gitu. Apa nggak malu di sana? Atau mungkin kebetulan semacam entah kalian sudah terlanjur punya bisnis bersama gitu ya kan, dan bisnis bersama boleh-boleh berkembang cukup baik, bisa lah tuh disingkirkan untuk urusan cinta-cintaan. Real life itu tuh bukan akan tenang hanya memiliki cinta-cintaan, asmara-asmaraan. Lebih tenang lagi hidup ini tuh kalau duit banyak gitu loh ya. Jaminan masa depan, kesejahteraan itu tuh ada gitu loh ya. Ngapain sih gitu kamunya, ngapain sih pakai acara bubar-bubaran itu loh, udah dilanjutin aja. Nah, dan mari lihat kamu sebenarnya cukup keras keputusannya kamu yang seperti itu, atau pendapatnya kamu yang seperti itu ya, cukup keras kamu di sini itu loh. Justru lebih banyak alasan mempertahankan daripada berpisah. Jadi nampaknya sudut pandang kalian berdua berbeda
untuk di saat ini. Ya, kamu dengan si pasanganmu berbeda. Gitu loh. Ayolah dewasa. Bisa-bisa kamu seperti itu. Ayolah dewasa. Aku juga kalau mau untuk lepas dari hubungan ini, sebenarnya sih bisa-bisa aja. Tapi terlalu banyak pertimbangan yang lebih terasa benar kalau kita lanjutkan kembali. Nah, kamunya gitu, mari lihat. Kalau untuk berantem-berantem, pokoknya asalkan bisa tenang sama tenang, ya, mengalah, sabar aja gitu ya, beres kok itu di sana. Kayak mungkin kamu nganggep ya, sebawel apapun kamu ke dia, kamu bisa kayak nganggep bawelnya kamu itu tuh bener. Kalau dia nggak bikin salah, kamu juga gak bakal bawel gitu loh, menurut kamu. Ya kalau aku pun marahnya aku tuh sebentar. Nampaknya kamu di sini tuh bisa mengharapkan kalau dia itu tuh mengerti tentang dirimu. Kamu tidak sejahat itu, kamu tidak sebodoh itu loh. Kayak kamu itu tuh berharap walaupun tidak banyak, misal walaupun tidak banyak hal-hal baik yang kamu lakukan ke dia, tapi kan ada, dan cukup dia lihat dari hal-hal yang baik itu. Jangan hal-hal yang gak baiknya, gitu loh. Jadi kamu pengen dimengerti untuk di saat ini, gitu ya. Tapi boleh-boleh kamu kayak hanya sebatas di pikiran aja ya, seperti itu ya. Kalau untuk melakukan ini dan itu dan sebagainya, mari lihat boleh-boleh ya kamu juga nggak mau, gitu loh. Misalnya ngejar-ngejar dia, gitu ya, meyakinkan dia, memantapkan dia untuk mempertimbangkan kembali relationship-nya kalian. Entah pun menurut kamu udah pernah kamu lakukan dan belum juga membuahkan hasil, akhirnya kamu lebih memilih diem aja gitu ya. Mari lihat saat sekarang kamu sedang menunggu dia. Kondisinya seperti itu. Kamu sedang mengamati dia dan menunggu dia. Kapan dia datang lagi nih ke dirimu. Gitu loh. Ya. Kamu itu tuh kayak berharap bahwa dia itu tuh bisa setabah kamu ya. Jangan rapuh. Karena boleh-boleh kamu juga menganggap kalau nengok yang buruk-buruk, aku juga seabrek-abrek buruk-buruknya dia yang bisa aku tuliskan. 2 lembar itu kertas folio bisa itu full. Ya bolak-balik pula itu, gitu ya kan. Bisa full gitu. Tapi aku nggak ngelihat itu. Nah, kamu bisa di sana. Sakit, aku juga sakit, tapi aku sakitnya bisa aku sembuhkan sendiri. Aku lebih melihat hal-hal yang lebih besar daripada meye-meye di soal perasaan, gitu loh. Apalagi kalau kamu cewek ya, kamu bisa aja kayak ngeliat ini orang cemen banget, aku yang cewek. Harusnya cewek yang lemah, menggerutu, cewek yang main lari misalnya. Harusnya cowok itu mah mainnya berjuang, gitu ya. Tapi malah aku pula sebagai cewek yang berjuang. Nah, kamu bisa agak-agak mau culas-culas gitu ya, nengok si pasangannya kamu ini, gitu loh. Virgo kali ini yang mari tarik energinya, Virgo yang cukup keras, gitu loh. Virgo itu kan energi feminim kan. Tapi entahlah, kalau dengan si bebeknya kamu ini, justru maskulinnya kamu yang keluar ya. Atau jangan-jangan zodiaknya kamu aja nih Virgo. Tapi birth-nya kamu itu tuh lebih banyak diwarnai dengan energi udara kah, energi api kah, gitu ya. Jadi sehingga ketutupan tuh si energi airnya kamu yang lemah lembut gemulai itu ya, yang meye-meye dalam keromantisan, lebih kayak memakai logika saja. Nah di sana ya, aku juga nggak bahagia kok dengan dia, tapi ini anak-anak, ini nama baik keluarga, ini apa gitu ya. Nah, lebih ke situ kamu bisa saat ini sedang berujar-ujar, gitu loh. Tapi ya laki-laki, mari lihat di sini tuh kamu memang lagi ngambil posisi pasif dulu nih.
pasif dulu. Boleh-boleh kamu juga bisa semacam punya prediksi gitu ya. Kalau aku pun ngedeketin dia saat sekarang, boleh-boleh aku hanya akan dapat penolakan dari dia. Ketika aku ditolak sama dia, ngamuk nih aku nih, gitu ya. Dan akhirnya jadi memperkeruh suasana. Oke deh, aku tunggu timing aja. Kamu seperti itu. Dan bisa jadi kamu kayak ngerasa kamu juga lagi lelah. Harus begini dan begitu. Entah sebab kamu memang lagi punya aktivitas banyak gitu ya. Sibuk di kantor, sibuk di bisnis, sibuk apalah gitu pokoknya ya. Jadi nampaknya kamu memilih untuk prioritas dulu. Nah, kamu mengeliminasi yang mana yang prioritas utama dulu. Gitu loh. Udah deh, aku selesain dulu nih urusan bisnis ini misalnya. Gitu ya kan. Atau ya tadi, hanya sebatas kayak nunggu timing di situ. Gitu. Beberapa juga ada harga diri di sana ya. Oh, kamu ini kan value dirimu tinggi ya. Gitu loh. Jelek-jelek kayak gini aku, kamu ada kayak gitu. Miskin-miskin kayak gini tapi aku, gitu kan. Ada harga diri yang mau kamu pegang, junjung tinggi-tinggi di sini. Nggak mau aku kelihatan seperti pengemis cinta, ya, memohon-mohon. Waduh, nggak elegan banget coy, gitu kamunya kan. Jadi ya itulah salah satu dari sekian alasan ya bisa kamu pakai untuk akhirnya kondisi saat sekarang kamu lagi pasif, gitu loh. Namun untuk sampai saat sekarang kemampuanmu ya, tenagamu untuk menunggu kedatangan seseorang ini tuh masih sangat amat besar, gitu lah. Nah, kalau kita lihat energi dari si bebeknya kamu ini sendiri ya, mari lihat seseorang ini dia bisa jadi awalnya dia jadi korban, tapi kemudian saat sekarang dia bisa berubah menjadi pelaku pula, gitu. Jadi boleh ini mari tangkep ya, si pasangannya kamu, ya dia pun banyak nih merasa tersakiti oleh kamu. Jadi dia punya kayak pembenaran di sini. Andaikan dia menyakiti kamu, itu sebab karena kamu yang duluan. Nah, ada pembelaan diri di sini. Itu ya. Dia nyakitin kamu, dia tahu pasti kamu tersakiti karena sikap pola laku tingkahnya dia gitu ya. Tapi ya seperti barusan kata Mari, itu dia bilang nggak ada asap kalau nggak ada api gitu loh. Karena kamu yang memancing seperti itu di sana, ya. Dan menurut dia harus benar-benar defensif dan punya jurus untuk membalikkan lagi ke kamunya di sana. Jadi bagi kalian yang di saat ini sedang berharap-harap ada terjadi perubahan atas keputusan dari pasanganmu atau perubahan dari kondisi dan keadaan kalian saat ini, ya mau nggak mau memang kamu harus terpaksa menunggu lagi ya. Sebab kalau Mari lihat begini, di saat sekarang dengan kondisi apa adanya ini, si pasangannya kamu, dia bisa menganggap bahwa kondisi ini adalah kondisi yang terbaik bagi dia. Seperti sekarang. Gitu loh. Misal kadang lagi berpisah, ya udah ini bagus, baik katanya. Misal kadang lagi berantem, oke, memang ini yang bagus, dia bilang. Gitu ya. Kadang lagi silent treatment, oke, memang ini yang udah baik ini. Gitu loh. Dan dia lagi kondisi lagi happy nih ya, lagi bahagia dia, gitu loh, ya. Jadi kayak seperti seseorang ini tuh nampaknya Mari membuka chapter hidup baru ini. Mari lihat, ya. Semacam kayak anak yang baru lahir gitu loh perasaannya dia. Seperti kayak ada kebebasan tersendiri yang sedang dia nikmati untuk di saat ini. Gitu loh. Maka
dia tidak merasa bahwa dia harus melakukan perubahan. Lah wong kondisi seperti ini sudah ideal gitu ya. Mensupport kebahagiaannya dia gitu. Jadi ngapain? Apa yang harus diberesin? Nah, ini nih si pasangannya kamu. Mau ngeberesin apa? Lah udah sama-sama oke kok kayak gini keadaannya gitu dia. Ya. Udah oke, udah benar banget lah, setidaknya ini benar bagi aku. Dan dia bisa-bisa enggak begitu peduli ya akan seperti apa pendapatnya kamu, nggak peduli dia. Itu loh. Yang dia fokuskan di saat ini adalah diri dia sendiri. Gitu. Jadi ya dia nggak akan bakalan mau repot-repot untuk cerita kalian. Apa adanya sudah the best. Begitu. Walaupun dia tahu dia menyakiti, balik lagi ya. Tapi boleh-boleh dia kayak nganggep, ya pantas lah kamu diperlakukan juga seperti ini gitu. Tuh loh. Ya nggak ada rasa-rasa bersalah dia jika dia sedang menggantung kamu atau dia sedang kekeh berpisah dari kamu. Dia boleh jadi ini kayak energi orang yang stuck gitu ya. Misal di saat sekarang kamu sedang berharap bahwa terjadi peningkatan nih hubungan kalian, jangan mentok-mentok di pacaran aja gitu ya. Nah, kalau menurut si pasangan kamu peningkatan mah nggak ada gunanya, apa ngapain gitu loh. Kayak gini aja udah nikmat, nggak usah ngebeban-bebanin diri gitu dia. Ya udah teman tapi mesra lah, seperti itu. Hubungan on off boleh lah gitu. Mari lihat mah agaknya lempeng aja ini si bebeknya kamu, lempeng gitu loh ya. Jadi kalau mungkin kamu bertanya, jadi sebenarnya Cimari dia cinta nggak nih sama aku? Mari ragu sih orang ini cinta sama kamu. Kalaupun sempat ada cinta, tapi itu nampaknya dulu nih. Karena energi yang Mari tarik ini tuh energi yang hubungannya bukan hanya 1-2 minggu, 1-2 bulan ya. Tapi ini tuh hubungan sudah bertahun-tahun ini. Makanya tadi kata Mari sempat ada yang udah beranak pinak ya, berurat berakar gitu kan. Itu udah lama. Sehingga ya kelihatan sempat ada. Tapi dulu coy, gitu dianya. Enggak di saat ini. Kalau saat ini, Mari lihat sudah lebih ke flat. Udah lebih flat. Gitu lah. Makanya ada kemungkinan dianya itu tuh tanda petik ya, tegaan sama kamu. Gitu. Ya. Lah orang cinta ndak ada, empati dan simpati juga boleh-boleh sudah mati ya. Tidak lagi menyala. Gitu. Mari bilang memang hubungan kalian ini tuh bisa-bisa memang banyak diwarnai dengan cekcoknya ya. Kayak andai pun kamu ngerasa ya bahwa masa depan itu tuh masih bisa dibenahi, masa depan itu tuh bisa lebih baik gitu ya. Tapi boleh-boleh nampaknya seperti kayak memaksa. Mari bukan yang menyalahkan ya buah dari pemikirannya kamu, tapi jatuhnya jadi kayak memaksa. Mungkin di saat ini tuh membebaskan diri. Bolehlah untuk benar-benar kamu pertimbangkan. Daripada maksa dan kemudian isi dari relationship ini anyep hambar atau panas membara, ngapain? Gitu loh. Hanya sibuk-sibuk jadinya itu tuh semacam mengumpulkan karma buruk ya. Itu. Hanya kemudian lebih panjang lagi nih tersakiti dan menyakitinya gitu ya. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik koin ya untuk kita cari tahu kepada siapa sih bacaan ini disampaikan ya. Nah, di sini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisialnya bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Tapi terkhusus zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Baik, mari awali dari inisial H, hati, I, istana, K, kita, E, elang, C, ada cumi-cumi, V, vanila, F, ada fajar. Nah, masuk kita ke zodiak.
Sagittarius di sini, Sagittarius lagi, energi dari Libra, energi Libra lagi, energi dari Cancer, Cancer lagi, energi dari Gemini, Aries, Taurus, Virgo, dan bacaan kita ditutup oleh energi dari Capricorn. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.